Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini yang akan kita bahas ya tentang metode numerik dari persamaan diferensial ya. Kenapa kita mempelajari ini di mata kuliah ini? Karena di bidang ini, terutama mata kuliah ini, banyak sekali nanti persamaan-persamaan persamaan-persamaan yang menggambarkan fenomena alam di terutama bidang kelautan ini digambarkan dan persamaan yang tidak atau susah diselesaikan secara analitik. Jadi kita memerlukan suatu metode untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, kita di sini akan fokus di persamaan diferensial ya, terutama nanti ada diferensial parsial sama biasa ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi metode numeriknya, kita ini ya kilas balik lah persamaan diferensial itu apa. Sepertinya ini sudah pernah lah diajari ya, mungkin di mata kuliah matematik atau mungkin di analisis numerik, tapi tidak tahu untuk angkatan ini dapat atau belum. Sepertinya belum dapat ya untuk analisis numerik atau metode numerik. Nanti kita bahas sedikit lah di materi ini. Oke ya, persamaan diferensial itu apa sih? Persamaan diferensial itu persamaan matematik yang dimana variabel dependennya itu diturunkan terhadap satu atau lebih variabel independen. Paham ya? Kalian masih ingat ya variabel dependen itu apa, independen itu apa ya? Variabel dependen itu variabel terikat, biasanya yang sumbu y-nya itu ya. Kalau yang independen yang bebas, jadi bebas masuk atau nanti kalau dalam melakukan suatu penelitian input kalian lah data yang kalian masukkan kemudian menghasilkan suatu hasil. Nah, hasil itulah yang disebut dengan variabel terikatnya. Jadi variabel terikat itu munculnya dari nilai-nilai variabel bebas tersebut. Jadi misal contoh simpel lah ya, ini persamaan aja, y sama dengan 2x. Nah, berarti x nya ini variabel bebas, y nya ini variabel independen. Oke ya, itu ya definisi dependen sama independen. Nah, untuk diferensial berarti si variabel y ini diturunkan terhadap variabel x atau variabel yang independen. Itulah yang dimaksud dengan definisinya lah, definisi dari persamaan diferensial ya. Jadi variabel yang dependen diturunkan terhadap variabel independen, lebih dari satu variabel atau lebih dari satu variabel. Biasanya persamaan-persamaan ini banyak tuh aplikasinya di dalam di bidang sains lah terutamanya ya. Di bidang kita nanti juga banyak lah persamaan-persamaannya. Makanya kita mempelajari persamaan diferensial ini. Oke, lanjut. Nah, contohnya seperti kemarin yang kita bahas yang di pertemuan pertama ya, tentang model matematik garis pantai. Itu kan merupakan salah satu yang inilah yang kemarin yang kita dapatkan ini kan kemarin. Nah, ini ada variabel y, variabel t, variabel q, variabel x, dan ini konstanta d ya. Nah, ini kan variabel y diturunkan terhadap variabel t kan. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan diferensial. Jadi ada variabel dependennya diturunkan terhadap independen. Nah, ini contohnya salah satu contoh persamaan diferensial. Tapi ingat, ini bukan persamaan diferensial yang biasa ini. Ini sudah persamaan diferensial parsial terkoppel ya. Kenapa terkoppel? Karena di sini lihat ada dua persamaan atau variabel dependen. Di sini ada q sama y sama q kan. Nah, jadi nanti persamaannya itu simultan. Jadi menyelesaikan y juga menyelesaikan q. Nah, ini udah kompleks lah persamaan ini. Nah, nanti kita bahasnya nggak ke kompleks ini. Ini contoh aja ya. Nanti persamaannya kita cari yang persamaan yang biasa dulu, habis itu non parsial. Terus kemudian cari kasus yang persamaan ini ya, persamaan simultan lah atau terkoppel ini. Jadi semakin kita memodelkan alam, pasti persamaan yang akan kita dapatkan itu semakin kompleks. Makanya perlulah suatu metode numerik ini, yang dimana kalau persamaan yang kompleks biasanya susah diselesaikan secara analitik ya. Oke, nah
Nih, solusi dari persamaan DA atau differential equation ya. Tadi udah dijelasin kan, ada analytical solution sama numerical solution. Analytical solution itu jadi apa ya? Solusi eksaknya lah, solusi closed formnya lah. Jadi ya suatu fungsi kalau turunkan secara analitik dapat solusinya. Nah, itu solusi analitik itu diturunkan langsung lah ya. Nah, biasanya persamaan-persamaan yang simple butuh bisa lah misalkan contoh 2 y sama dengan 2x. dy per dx nya berapa? 2 kan. Nah, itu kan simple persamaannya. Tetapi di dalam memodelkan suatu sistem jarang yang persamaan simple y sama dengan 2x. Biasanya itu persamaan yang lebih kompleks. Nah, biasanya persamaan yang kompleks seperti yang ini tadi lah. Ini kan kalau kalian disuruh nulisin secara analitik kan puyeng juga kan. Nah, makanya fungsi dari metode numerik itu ya untuk menyelesaikan persamaan yang susah diselesaikan secara analitik. Nanti banyak metode-metodenya. Untuk persamaan diferensial biasanya ada metode Euler, Hund, Adam-Bashforth, Ronne-Coulter, dan lain-lain. Untuk persamaan parsial nanti ada finite difference, finite volume, finite element, dan lain-lain. Mungkin kalian nanti mendevelop metode kalian sendiri. Bisa. Jadi kalian nanti fokusnya estimasi dari error. Oke, lanjut ya. Sedikit pengenalan kembali lah ya, mengingat kembali. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi ya, differential equation itu ada dua. Yang pertama ODE atau ordinary differential equation, atau biasanya disebut dengan persamaan diferensial biasa, sama partial differential equation PDE atau persamaan diferensial parsial ya. Oke, bedanya apa? Nah, seperti yang terjelaskan di awal tadi, kan persamaan diferensial itu kan persamaan yang dependent variabelnya diturunkan terhadap independent variabel kan, lebih dari satu atau lebih dari satu ya. Nah, untuk persamaan diferensial yang variabel terikatnya diturunkan oleh satu variabel independen atau variabel bebas, itu disebut ODE, partial differential equation, ordinary differential equation, sorry ya. Nah, kalau diturunkan terhadap lebih dari dua atau lebih dari variabel independen, maka disebut dengan partial differential equation. Saya contoh lah ya, saya kasih gambaran lah ya, saya highlight dulu. Warnanya jangan kuning, nggak kelihatan, jangan biru. Misal persamaan dy per dx sama dengan 2x. Nah, ini persamaan ODE ya, karena y nya turunan terhadap x. Terus misal ada lagi nih, dy per dx per dt sama dengan 2x plus t. Nah, jadi ini kan fungsi y atau variabel dependennya diturunkan terhadap variabel x dan variabel t, yaitu variabel independen x sama variabel independen z. Makanya ini disebut dengan parsial. Jadi diturunkan oleh dua variabel independen. Yang kiri ini ODE, yang kanan ini PDE ya. Nah, sekilas ya gambarannya ya, contohnya. Oke, saya membedakan. Oke, lanjut. Nah, kita akan fokus dulu ke yang ODE ya. Numerical solutionnya, metode apa ya, numerical methodnya apa yang sering dipakai dalam ordinary differential equation. Nah, ini saya sebutkan dua aja di sini contoh ini. Sebenarnya masih banyak ya. Di sini Euler method, Ronne-Coulter, ya ini yang akan kita bahas lah ya di materi ini. Ini masih banyak seperti yang saya sebutkan tadi, ada Hund, ada Adam-Bashforth, dan mungkin ada lagi yang lain memodifikasi. Tetapi untuk materi kali ini yang akan kita pelajari atau kita bahas atau saya sharing ke kalian yaitu Euler sama Ronne-Coulter-nya ya. Nanti kalian belajar mencari solusi dari suatu persamaan menggunakan dua metode ini.
Mungkin untuk minggu ini kita bahas yang Euler dulu lah. Kalian harus apa ya, paham dulu lah di metode Euler. Nanti saya kasih contoh, saya kasih contoh soal dan mungkin tugas juga ya. Oke, lanjut. Nah, Euler method itu apa sih? Nah, ini sebutin ya. Euler method itu first order numerical procedure for solving ODE with a given initial value. Nah, intinya di sini. Ini saya bold di sini ya, initial value ya. Jadi apa? Metode numerik untuk menyelesaikan ODE yaitu pakai first order atau order 1 lah ya, dengan diberikan suatu initial value. Nah, jadi intinya metode Euler, metode Runge-Kutta itu metode biasanya ada orang nyebut dengan initial value problem lah, IVP ya biasanya nyebutnya, initial value problem. Jadi kalau nanti finite different, itu biasanya boundary ya, boundary ada boundary-nya. Kalau di sini nggak ada boundary, di sini cukup initial value lah atau nilai awal. Jadi untuk menyelesaikan metode ini atau metode ini memerlukan suatu nilai awal. Jadi ingat ya. Jadi kalian melakukan suatu numerical nanti proses iterasi itu ya, perhitungan yang di looping itu. Nah, bukan di looping ya, step lah, ada stepnya. Nah, nanti ada nilai awalnya. Nah, sebenarnya si Euler ini merupakan implicit method dari numerical integration dari ODE yang paling simple dari Runge-Kutta. Runge-Kutta kan sebenarnya penjabaran dari si Dirac Taylor. Dirac Taylor kan banyak itu. Ada di ekspansi, ada mulai order 1, order 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau order 1 lah ini yang membentuknya si persamaan, bukan persamaan, si metodenya Euler ini. Nah, kita coba lihat lah, kalau saya cerita mungkin kalian nanti puyeng ya. Oke. Nah, saya sedikit kasih gambaran lah ya dari metode si Euler ini. Misal ini warnanya coba ganti hijau. Misal ini kita punya suatu fungsi nih, fungsi yang solusinya y t, ini warna merah nih ya. Kemudian untuk mencari solusi numeriknya, ini kan solusi eksaknya lah. Kalau solusi eksaknya tahu, nah kita bisa bandingkan nanti dengan metode Euler nih berapa errornya. Nah, misalkan ini dapatlah di 0 tuh initial value-nya, ya pasti nilainya sama ya, karena initial value itu kan diketahuinya. Untuk mendapatkan si solusi pasti harus ada initial value-nya ini. Nah, habis itu dia dicarilah analitiknya, dapatlah yang garis merah ini. Nilai waktu T1 di sini kan. Sedangkan berdasarkan ini si Euler dapatlah di sini. Maka muncullah di sini suatu jarak kan yang disebut dengan error. Errornya ya. Karena suatu metode numerik ini pasti punya error. Tidak ada yang 100% tuh, mungkin ya. Pasti ada errornya. Kenapa ada errornya? Error itu kan bisa muncul dari error perhitungan, error yang tadi si pemotongan ordernya tadi. Dari nanti penggunaan si stepnya itu semakin kecil step ya, errornya nanti akan semakin kecil. Nah, contoh nih mau saya akan bahas step nih. Lihat di sini T0, di sini kan T0-nya. Di sini T1. Jadi ini kan disebut dengan delta T lah, atau stepnya lah dalam menghitung nanti. Berarti hitung T0 loncat ke T1, mungkin nanti ke T2 dan seterusnya. Nah, ketika nilai delta T atau loncatnya ini semakin jauh, nah errornya ini juga semakin besar. Kalau delta T-nya semakin kecil, ya errornya nanti semakin kecil. Implikasinya apa? Ya kalau deltanya T semakin kecil, yang hitungnya semakin banyak kan. Misal contoh, kita kan T0-nya ini 0 lah ya. T akhirnya itu 10. Kalau delta T-nya 1, jadi kalian hitungnya 10 kali kan, ada 1, 2, 3 dan sampai 10. Kalau delta T-nya 0,1, nah, semakin banyak lagi kan, jadi 100 hitungnya. Tapi semakin presisi. Kalau delta T-nya semakin kecil, perhitungannya juga semakin bagus. Makanya nanti kita gunakan komputer. Jadi dalam menghitung kita pakai delta T yang
apa ya, yang maksimal lah, yang optimal lah. Karena apa? Semakin delta T semakin kecil, waktu running suatu program juga semakin lama. Jadi nanti ada kayak apa ya, optimisasi lah, berapa banyak waktu yang digunakan untuk running sama delta T yang dipakai sama hasil yang didapatkan itu, nah berapa yang optimalnya. Ada penelitian yang larinya ke situ. Itu lebih ke analisis suatu metode dari dihubungkan sama sistem dari komputer atau sistem pemrogramannya lah, efisiensi dari pemrograman dari metode tersebut. Nah, mungkin untuk materi ini kita nggak sampai membahas ke sana lah, cuma kita fokusnya metode Euler ini. Metode Euler ini seperti apa? Nah, yang udah saya singgung tadi kan. Nah, metode Euler itu basicnya itu dari apa namanya itu, penjabaran, bukan, ekspansi dari Deret Tyler. Misalkan ini Y diekspansi untuk T sama dengan 0. Nah, untuk Deret Tylernya seperti ini ya. Jadi YT0 ditambah YT0, ini delta T-nya tadi ya, dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan Taylor expansion ya, atau Deret Tyler lah ya. Nah, ini kalau bingung dari mana mungkin bisa dicari lagi ya. Ini biasanya sudah ada di mata kuliah yang matematik mungkin, yang dasarnya ini. Jadi ini Deret Tyler seperti ini ya. Nah, dari Deret Tyler ini munculnya si Euler ya ketika, saya ganti warna merah, ketika ini dipotong nih segini. Ini kan order 2 kan, ini order 1. Nah, ini dibuang atau di apa ya. Nah, yang munculkan si error tuh inilah, ditumpuk-tumpuk ya, errornya semakin banyak. Nah, untuk si metode Euler ini dipotong jadi segini persamaannya. Jadi Y, sini ada enggak ya? Tantar belum makanya. Nah, di sini ya. Jadi sini ada YT0, Y turunan 1, T kurang T0 atau delta T-nya nih ya, delta T. Nah, ini jadi nggak kelihatan, terhapus dulu. Tulisannya mengganggu. Oke ya. Lanjut. Nah, ketika YT0 itu sama, misalkan diganti suatu fungsi lah. Karena apa? Karena biasanya untuk nilai awal kan kita ketahui yang seperti yang saya bilang tadi lah, initial value. Nah, disinilah ketika ada initial value, nah, makanya si Euler ini bukan si Euler ini ya, tetapi fungsi Euler ini memerlukan suatu initial value atau kondisi awal. Nah, kondisi awalnya seperti ini. Fungsi YT0-nya turunan 1 T0 itu fungsi T0 YT0. Jadi dimasukkan nilai initial value itu ke persamaan diferensialnya, dan si T0-nya nah ini digantilah variabelnya jadi H ya. H itu ya delta T tadi lah ya, T awal T akhir kurangi T0-nya. Di setiap step ya, ingat nih, bukan yang ujung ke ujung, tapi setiap step. Misalkan ini kita punya ini 10 tadi, kita stepnya itu 1, misalkan ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, inilah hanya, nah, bukan yang jarak ke sini ya, tapi yang step kita mau hitung ini hanya ya. Oke. Jadi, nah ini misalkan saya tulis lah YT1 berarti yang gambar ini tadi ya. Nah, yang Y di sini ini ya, YT1 sama dengan YT0 ditambah H ini ya, T kurang T0, terus V fungsi dari fungsinya tersebut, dimasukkan nilai inputnya. Ketika T0 Y nya berapa dimasukkan ke fungsi tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan Euler approximation atau metode Euler inilah. Simpel ya. Dari metode ini kalian bisa menyelesaikan suatu persamaan diferensial.
Jadi kalian pahami dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang bingung silahkan ditanyakan mungkin di video ini atau mungkin di kayaknya ada Google Classroom ya untuk kelasnya. Ini belum saya lihat ya, kalau belum saya buatkan lah kelasnya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi metodenya ya. Sekarang iterasinya gimana dari metode ini? Nah, yang pertama, nah, kita cari waktunya. Nah, ingat ya, waktu TK plus 1 itu TK plus H. Maksudnya apa? Ini nih, TK plus 1. Misalkan K-nya, misalkan inilah, kita punya tadi 1, jangan banyak-banyak lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misal kita punya 6, si awal sama akhir, ini akhirnya ya. Nah, ini dimulai, berarti ini K-nya ke K1, berarti K mulainya dari 0 misalkan, jadi T1 itu sama dengan T1 ini TK, K nya berarti yang ini ya 0 kan, TK itu T0, ini kan berarti T0 kan, T0 ini T1 ya, jadinya ini kan 0 tambah 1 jadi 1 kan. H hanya misalkan berapa, 1 ya, berarti tambah 1 jadi 1 dan terusnya, berarti kemudian T2 kalau dimasukkan K nya sama dengan 1 kan, atau sila ini K sama dengan 0, ini K sama dengan 1, T2 kan, berarti kan 1 tambah 1 kan T2 sama dengan T1 1 kan, ini kan T1 nya 1 ditambah hanya 1 juga jadi 2 dan seterusnya. Ini ya iterasi yang pertama, yaitu si T nya. Oke, ntar biar hilang saya discard ini kayaknya. Oh, discard hilang. Udah saya hapus ya. Oke ya, paham ya ini. Jadi cara ngitungnya seperti tadi. Nah, dimana hanya ini B min A per M. Nah, ini maksudnya highlight dulu. Nih, warnanya kok selalu kuning ya. Misal ini tadi kan, misalkan ini 0, ini 6 gitu kan. Terus istirahatnya tadi ada misalkan 5, 1 2 3 4 5, pengen 5 ya, berarti tinggal 6 dikurangi 0 dibagi 5, jadi hanya ini, jangan 5 lah ya, susah nanti, 3 aja ya, 3 iterasinya 3, jadi ini dapatnya berapa ini, 6 bagi 3 kan, jadi 2, hanya 2, berarti 0 2 4, jadi 3 kan, 0 2, ntar gambarnya ini jangan ini, ini 0, ini 6, iterasinya ada 2, iterasinya 3 tadi kan milihnya, jadi 1 2 4 2 4 6 tuh, jadi iterasinya ada loncat 2 kan, jadi 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, jadi jaraknya ini ada 2, ini juga 2, ini juga 2 gitu ya, maksudnya H itu si jarak nilai iterasinya kita kan 3 kan, jadi 1 2 3. Oke, pahamnya di sini. Kemudian lanjut, nah habis dapat T masukkan ke Y nya, berarti T di sini nanti masuk ke yang ke sini ya, dan seterusnya. Jadi prosesnya cari T nya dulu, masukkan ke sini nanti. Ini kan berarti kan Y berapa? Y1 pakai T0, nanti ketika Y2 pakai T1 ini, dan seterusnya. Jadi iterasinya apa ya, di substitusi, saling substitusi nantinya.
Jadi untuk mendapatkan nilai Y ini kan perlu si Y awal, YK ini dikali H, ditambah H kali fungsi diisi T nya T awal. Berarti ini kan T. Kalau misalkan kasih Y, ini saya contoh lah 1 ya, misalkan K nya untuk 0, ingat ya, ini fungsinya 0 sampai M-1. M di sini apa? M ini jumlah iterasi, jumlah iterasi gitu kan. Kalau ini jadi iterasinya 3, jadi K nya nanti berarti 3 min 2, 3 min 1 berarti sampai 2 ya. K nya 0, berarti sini 0, 1 sama 2, karena M nya kan 3 kan. Jadi nanti kita punya fungsinya apa? Ketika K sama dengan 0, coba kita kerjakan usulian nih. Nah, ketika K sama dengan 0, nah masukkan ke sini, berarti T berapa? T1 ya, sama dengan T0 ditambah H. Oke, kemudian Y nya Y1 kan jadinya, karena akan dimasukkan 0, sama dengan Y0 ditambah H fungsi T0 Y0 ya, T0 Y0, terus T2 dan seterusnya sampai T3 kan berarti ya. Nah, ini lanjutkan sendiri nanti ya, coba nanti kalian coba otret sendiri. Nanti kalau masih kan bingung silahkan didiskusikan ya. Untuk minggu depan mungkin bisa ditanyakan, atau mungkin ditanyakan di grupnya atau komentar di video ini nantinya. Oke, nah biar lebih paham lagi, nah ini saya beri contoh. Nah, untuk contohnya di sini ada suatu pertumbuhan mikroba dalam sosis ikan nila adalah sebagai fungsi berikut, yaitu dy per dt sama dengan r kali yt atau r kali fungsi y ya, dimana y merupakan suatu ukuran sel mikroba dengan satuan colony forming unit atau CFU, dan T adalah waktu, satuannya hari, serta R adalah laju pertumbuhan spesifik konstanta. Ini berarti dia nggak ada satuannya ya, karena konstanta ya si R nya. Dengan menggunakan metode Euler, tentukan ukuran sel mikroba pada waktu hari ke-10 ya. Dengan kondisi awal yaitu hari pertamanya T0 adalah Y0 sama dengan 1000 CFU. Misalkan R-nya 1. Nah, ketahuinya seperti itu ya. Langkah awalnya apa? Jadi yang udah jelas di sini terlihat apa? Ditanyakan pada waktu hari ke-10, berarti ingat, berarti kalian punya gini kan, dari hari ke-0 sampai 10 kan, 10. Anggaplah ini titik A, ini B gitu ya, yang tadi lah. Jadi kalian tahu hanya berapa B ya, B minus A kan tadi dibagi M. Jadi ntarlah, ini enggak kelihatan. Salah lagi. H, kita cari hanya dulu, B min A dibagi M. M ini jumlah iterasi kan, B nya 10, A nya 0 ya, dibagi M. M nya kan tidak diketahui, misalnya biar gampang, M nya diambil lah kita 10, misalkan 10 iterasi. Jadi kita nanti perlu 10 iterasi, atau kalau enggak jangan banyak-banyak lah, 5 lah ya, 5 aja iterasinya. Nah, iterasinya 5, iterasinya 5 kali, jadi dapat di sini 10 bagi 5, 2, hanya 2 kan. Nah, udah dapat ini. Habis itu dihitung lah, berarti kalau hanya 2
atau M nya ini. K nya berapa dulu, lihat K nya berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, ada cukup ya, karena kan sampai M-1 kan, jadi kan 5 kurang 1 sampai 4, jadi nanti ada ini ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ketika K sama dengan 0, ini saya coret-coret gambarnya apa ya, nanti kalian pause dulu lah. Jadi K sama dengan 0 berarti T nya T1 kan, sama dengan T0 ditambah apa tadi, masih ingatnya tuh, tambah H tambah 2, 0 kan, T nya ini 0 tambah 2 sama dengan 2, dan terusnya ya, berarti T3 T2 pasti nanti 4, T3 nanti 6, dan sampai 8 ya, T4 dan T5 10 gitu ya. Nah, dapat setelah itu, nah kita cari yang di sini lah, ini kayaknya udah ya, ini ya tadi udah. Setelah itu apa fungsinya, ini kan dy per dt. Nah, kita hitung tadi, misal M nya 5 tadi ya, kemudian cari nih si H nya B min A dibagi M, berarti 10 min 0. Ingat ya, ini yang awal akhirnya tadi kan, ini tadi ini kan ada 0, ini 10 ya kan, hari ke 10 kan, jadi ini B min A dibagi M, berarti 10 kurang 0 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian cari nih, berarti yang saya bilang tadi K nya ada 0, 1, 2, 4 kan, oh 3 nya ketinggalan, 3, 4. Nah, pada waktu K nya 0 berarti kan Y1 kan, karena kan ini plus 1 tadi, di sini Y0, ini HF T0 Y0. Maksudnya apa? Nah, jadi Y0 nya kan dari ketahui nih nilai 1000, berarti Y1 itu 1000, ini kan 1000 nilai Y0 awal, hanya kan 2 tadi, ini 2 dikali 1000 ini dari mana? Masukkan nilai T0 Y0 ke fungsi ini. T0 ketika T0 Y nya berapa? Ini kan, Y nya 1000 kan, jadi ini ketika T0 Y nya 1000, Y0 kan 1000, maksudnya ini T0 Y0 lah ya, terhapus lah, kelihatan lagi nanti yang sini. Nah, jadi masukkan nilai Y0 ini ke fungsi ini, karena ini nggak ada fungsi T nya, jadi tinggal masukkan ke sini 1000 kan. Kalau misalkan fungsinya kuadrat ya tinggal kuadratkan, atau misalkan di sini ada tambah T ya berarti tambah T nya berapa, 0 tadi. Oke ya, paham? Di sini dapat 1000 nih, jadi 1000 ditambah 2 kali 1000 berapa, 2000 ya, jadi 3000. Jadi kita dapat nih Y1 3000. Paham di sini? Kemudian setelah dapat, kita lanjut ke T Y ketika K, ini ingat ya, K ketika 0. Kemudian yang ini K ketika 1, K ketika 1 berarti Y kan K plus 1 kan, berarti 2 di sini ya. Tadi kan rumusnya K plus 1. Rumus di sini kan ini kan tadi Y K plus 1 sama dengan Y K plus H F T K Y K, gitu kan. Nah, kalau K nya 1 berarti ini kan Y2 kan, Y2 YK berarti Y1 H F T1 Y1 kan. Nah, di sini cari T1 nya bagaimana. T1 kan fungsinya tadi kan T1 sama dengan T0, ini kan dari sini kan, yang T K plus 1 sama dengan TK plus H gitu kan. Nah, ini berarti kalau K nya 0 berarti kan 1 kan, ini T0 plus H, jadi 0 plus 2 sama dengan 2. Nah, masukkan, karena di sini nggak ada fungsi T berarti nggak usah masuk T nya, jadi tinggal Y doang nantinya ya.
Nah, sekarang masukkan nilai Y1. Y2 kan sama dengan Y1 plus HFT1 Y1 kan. Y1 nya berapa? Nah, ini dari sini kan, dari 1000 masuk ke sini nih. Kemudian H kan 2 tadi. 2. Nah, udah saya tulis nih ya. Ini 3000 ini dari Y1 ini ya, dari Y1 ini. Kemudian ganti warna biar nggak bingung. 3000 ini dari Y1 ini ya. Habis itu hanya kan 2 tadi. 2. Nah, F1 Y1 nya kok jadi 3000 dari mana? Ya karena kan ini T1 nya 2, oke kan? Y1 nya 3000. Kedua nilai ini masukkan ke fungsi ini. Fungsinya apa? Cuma Y doang kan. Nah, berarti ya tinggal masuk ini 3000. T nya nggak ada ya nggak dimasuk. Jadi makanya dapat sini 3000. Oke. Jadi 3000 ditambah 2 kali 3000. Ini 6000 kan. Jadi 3000 tambah 6000 9000. Oke, paham ya? Kemudian K sama dengan 2 dan K sama dengan 3 sampai seterusnya, nanti yang terakhir K sama dengan 4 gitu kan. Kita dihitung sendiri ya, K2, K3 nya langsung ke 4 aja ya. Berarti ketika K nya 4, Y nya sama dengan 5 kan. Di sini Y4, HF, T4. T nya sama, T4, T3 tambah H4. Berarti di sini 6 tambah 2. Karena di sini fungsinya tidak ada T, jadi ini nggak dimasukkan. Kenapa tetap dihitung? Karena kalau fungsi nanti ada unsur T, ya ini dimasukkan nanti. Oke. Nah, Y4 nya ini berapa? Nah, ini sudah saya hitung nih. 81. Ini berarti di sini pasti di sini ada tadi nanti Y4 sama dengan 81.000. Nanti kalau kalian hitung jawabannya bersama itu ya. Terus hanya itu 2 FT4 nih, masukkan ke sini lagi ini 81.000 kan. Nah, jadi dapatnya 24300. Jadi dapatlah ini pada waktu hari ke-10 dengan 5 iterasi itu dapatnya segini. Jadi ini ya jawabannya. Jadi soal yang ini tadi. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi nanti kalian ngerjakan soal ini, kalian pause dulu, ditulis. Nanti kalian kerjakan dulu sebisa kalian, nanti dicocokkan sama jawaban yang saya buat ini. Nah, jadi jawabannya ini ketika waktu hari ke-10 dengan menggunakan 5 iterasi dapatnya ini kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau iterasinya berubah bukan 5, misalkan 10, jawabannya sini enggak sama enggak? Pasti berbeda, karena ini kan pasti nanti hanya kan semakin kecil kan. Nah, jadi nanti semakin berbeda. Jadi semakin kecil hanya ngitungnya semakin banyak, tapi itu semakin mendekati akuratnya atau akuratnya semakin bukan akuratnya, errornya semakin kecil lah gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Sini paham ya? Nah, ini untuk lengkapnya yang tadi lah ya. Dengan 5 iterasi, T-nya berarti dapatnya ketika ini K, enter. Ini ketika K sama dengan berapa? Nggak ada ya, ini nggak ngitung ya. Ketika T0 ini yang mulainya dari sini, yang kedua K sama dengan 0. Bukan, sorry, bentar, hapus dulu. Ini ketika T sama dengan 0, berarti K-nya T0, Y-nya ini kan ini initial value-nya lah, IV-nya lah initial value-nya. Nah, ketika K-nya sama dengan 1, T-nya kan 2 kan, berarti T-nya 2. Dapatnya nilai Y-nya 3000. Ketika K-nya 2, dapatnya T-nya 4 ya. Dapatnya ininya 9000. Ketika T-nya 6, di sini jadi 227.000 dan ini 8, ininya 81.000. Dan ketika waktunya 10 hari, dapatlah segini dengan 5 iterasi. Nah, dengan iterasinya 5 ya.
Kalau iterasinya nggak 5, misalnya nih contoh iterasinya 10, dapatnya berbeda kan, tuh dapatnya lebih banyak. Ini tergantung fungsinya ya. Nah, hanya jadi satu kan, jadi loncatnya satu satu satu. Kalau ini tadi kan dua 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 kan dua. Kalau ini satu 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 satu, karena hanya satu. Iterasinya dia 10 karena kita mau iterasi 10. Kemudian kalau ini contoh lebih ekstrim lagi, iterasinya 20, jadi hanya 0,5 kan. Jadi naik-naiknya ini 0,5 0,5 0,5 ya. Sorry, ini salah ini kayaknya ini harusnya 0,5. Ini sorry ini salah ya. Ini harusnya 0 0,5 1 dan sampai 10 ya. Ini nanti ini sorry salah nulis. Ini berarti 9,5 yang sini ya. Ini 0,5 0,5. Ini salah ini. Jangan ditulis ya. Nah, ini gambaran kalau iterasinya berbeda-beda. Ini sebagai contoh grafiknya seperti ini nantinya ya. Yang ini untuk 0,5 bukan untuk 5 iterasi. Yang ini untuk 10 iterasi. Yang kuning ini untuk 20 iterasi. 20 iterasi implikasinya hanya 0,5. Jadi inilah, semakin sempit si deltanya itu semakin kecil gitulah. Jadi semakin presisi hitungnya nanti. Tapi implikasinya apa? Ya ngitung semakin banyak. Atau kalau kalian jalankan pakai komputernya yang memerlukan waktu running ya cukup lama. Oke ya. Paham ya? Ini sedikit gambarannya. Bentar. Kayaknya udah lama ini, udah 40 menit. Oke, berapa ya? Nah, ini sedikit buat gambaran untuk iterasinya. Nah, untuk lebih memahami lagi, nah ini saya berikan tugas ya. Nah, di sini lihat, saya kasih gambaran dulu dari tugas ini. Misalkan kita diketahui suatu fungsi ini ya, fungsi persamaan diferensial biasa ini ya. dy per dt sama dengan minus t dikali yt. Nah, ingat di sini ada t ini sekarang ya. Nah, saya highlight dulu. Di sini ada t-nya ya. Kalau tadi kan nggak ada t. Jadi t-nya nanti dimasukkan ke sini. Ini ada y juga. Nah, di mana y merupakan ukuran sel satuan unit, t adalah waktu hari. Dengan menggunakan metode Euler tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua. Ingat, hari kedua. Dengan kondisi awal yaitu hari pertama, t 0, y 0 sama dengan 10 unit. Nah, di sini gunakan iterasi 3, 5 dan 10. Nah, jadi ada iterasi nanti. Yang pertama, soal pertama menggunakan 3 iterasi seperti apa dapatnya. Kemudian menggunakan 5 iterasi seperti apa jawabannya, dan 10 iterasi. Oke ya. Nah, dikerjakan sekarang hari Senin. Jadi dikumpulkan minggu depan aja lah ya. Sebelum kuliah harus sudah bisa dikumpulkan. Nah, untuk metode ngumpulannya nanti saya coba Google Classroom aja ya. Tapi nanti kalau pelajarin dulu lah dari sini. Jadi kalau masih bingung ditanyakan. Oke. Nah, sudah ada tulisan ini berarti cukup ya. Kira-kira begitu ya untuk materi kali ini. Saya kira cukup ya. Jadi kalian pelajari, pahami. Kalau misalkan ada yang tanyakan silahkan ditanyakan, atau mungkin didiskusikan silahkan ya. Untuk minggu ini saya kira cukup materinya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat ya bagi rekan-rekan mahasiswa semua. Untuk mengakhiri mata kuliah ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.